Gusti Allah niku ngerti. Wong-wong jerih, wong-wong kecing wedinan kaya kita niku dilairno pun zaman enak. Sing kewendel-kendel niku dilairno dhisik. Delok kita. Dadi sing kendel-kendel niku didhisikno karo Allah. Sing kira-kira wani gelut, wani ngetokno bondo, niku karo Allah digilir. Mulakno kata zaman Nabi digilir. Dadi sing zaman Nabi niku sing ngancani sing waladzina ma'ahu niku. Sahabat niku yo kelase yo pancen karo Allah dipasno. Sing diken ngancani Nabi niku Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali katanya. Niku pancen Allah sing nata niku. Soalnya mboten dikancani tiyang kelas Sayyidina Abu Bakar. Dakwah Nabi niku nggih mboten mlampah. Ana wong kok bandane dikekno kabeh dateng agamane Allah. Saiki ditarik zakat mawon lazisnu niku gak sugih-sugih. Pancen ngerti, dadi mulane sing model kaya awak dhewe niki dilairno mburi. Niku ketentuanipun Allah, mula wong lahir niku gak kena ditiru. Sing senengane gelut, kuat tirakat. Dia masih kuat menahan lapar dan gak punya ketakutan ketika berhadapan dengan mungsuh. Niku ya dilairno zaman Majapahit. Karo Allah, mulane ana Gajah Mada wonten niku jen Allah nglairno zaman semonten. Karena nopo? Menungso niku ciptaane bareng. Jadi Allah damel menungso niku bareng. Medune tok sing mboten padha. Milano nek berbicara tentang zaman ya. Zaman kemerdekaan mawon yang belum terlalu jauh. Niku enten tiyang kados Jenderal Sudirman niku. Niku paru-parune setunggal. Itu masih berangkat perang. Lah nek wong sakniki orang sekarang BPJS belum turun ribut. Makanya sing jenis kayak gitu lahirnya saiki. Raja-raja Jawa. Nggih. Raja-raja Jawa niku raja-raja Nusantara. Lahir ketika Indonesia merdeka. Begitu masuk NKRI, seluruh hartanya diberikan kepada NKRI. Tanah yang demikian luas semua dikasihkan ke NKRI. Makanya orang-orang seperti itu lahir di zaman itu. Nah, lahirnya sakniki digusur sak meter iso lapor Mahkamah Agung. Jadi mulane kadang kita ini Allah yang menentukan kapan dia lahir. Mulane NU niku tesih nggak ada, Mbah Wahab tesih nggak ada. Generasi sakniki, Gus Hasim nih generasi sakniki. Gue cadangan BPNU butuh Rois Am. Kira ngoten yang punya pengalaman melanglang buana. Gus Hasim niki nggih mboten cocok nek lahir zaman Mbah Wahab ngoten nggih mboten cocok. Soalnya nopo? NU pas berdiri butuh perjuangan, butuh duit kata. Tanahnya Mbah Wahab niku Surabaya sampai Jombang. Niku telas gangge ngopeni NU. Nek Gus Hasim lahir zaman niku, nggih mboten mlaku NU. Lho gitu sih. Kalau ngeten niki menghasilkan pemahaman tentang kurun manusia lahir. Napa kula kok dilairno sakniki? Dijenengi muafik. Lho pancen wayah kaya ngeten niki NU butuh muafik. Lho nggih calon ketua umum kira-kira. Lho soalnya kula dereng lahir niku pun disebut-sebut wallahul muafik. Lho kaya ngoten iki lho dadi. Lho nggih ngoten. Tapi wong Gus Hasim pun mboten ngandel kali kula lho, apa meneh liyane kali. Tapi nek kula tanfid terus Rois Ame Gus Hasim pun cocok kados iki.
Loh, cocok. Gila, lagi lah. Jadi urip teng zaman ketika perang masih pakai golok. Niku sing dilahirno karo Allah nggih wong-wong sing mboten wedi golok. Tiang-tiang yang punya kemampuan silat berkelahi napa niku? Sing cara anu niku, kuping hu. Nah ya memang itu. Makanya ketika masuk tentara zaman biyen kan kudu ukuran tubuhnya sekian. Gagah. Karena kavaleri, artileri niku butuh orang-orang gagah. Mata harus bagus. Nek sakniki kok sing dadi tentara kok matane sing apik, ya mesti kalah perang. Wong ahli IT itu sedayane motone rusak, tebel-tebel ngene niki. Nggih. Sing akale kuat karo Allah dilahirno ketika belum ada mesin cetak. Makanya Imam Bukhari apal hadis, ono kudu butis, kudu busitah, kudu butis niku pancen dilahirno menungso sing akale kuat. Lah sakniki ya gogleng. Jadi kita ini kadang lupa. Makanya hidup di tahun 1800 niku ya dilahirkan generasi kados Mbah Wahab yang punya kemampuan menghafal kuat karena apa? Citaan dereng kathah. Jadi ini kadang milo alhamdulillah ngoten niku lho. Kula niku lahir kok zaman koyo ngeten niki. NU pun ayem, gak patek foto sumbangan. Lho nggih. NU wis gak patek foto sumbangan, santri diparingi MBG. Dadi kiai sakniki niku enak. Mboten patek mikir panganane santri. Dijamin pemerintah. Jadi mulane kiai ini ya model-model kaya kula, kaya Gus Hasib, ngeten pun akhirnya enak uripe. Wis pun boten perang. Wis karek hormat gendera ngeten tok. Halo, hormat gerak ngeten tok. Coba nek lahir tahun Mbah Wahab ngoten niku. Ngedekno gendera, mati di Bedhe Londo. Ditembak Belanda. Hanya persoalan bendera di Surabaya terjadi perang 10 November sampai NU mengeluarkan resolusi niku ming perkara gendera. Terus kira-kira zaman segitu sing lahir model awak dhewe. Terus dikongkon jihad, ya balik mole. Pray. Gak sito. Wong dikongkon rokan kadang gak budal. Loh. Jadi kehidupan itu diisi oleh orang yang sesuai dengan zamannya. Makanya investasi orang di zamannya itu tidak boleh dilupakan. Karena setiap zaman melahirkan generasi yang membangun estafeta yang menjadi bandul kehidupan berikutnya. Mula NU slogannya pun pas al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selebihnya kan bisa lebih mudah. Lebih mudah. Jadi luwih enteng. Sakniki karek ngene tok. Biyen mati. Napa meneh kok nyanyi ya lal waton ya lal waton ya lal waton ngono. Zaman riyen lho iku yang njaluk mati. Makanya Mbah Wahab kok punya lagu ya lal waton. Berarti Mbah Wahab niku ya kendel tenan. Nggih kendel tenan. Wong londo sing ditepi niku. Pemene sakniki wis karek enak ya lal waton ya lal waton ya lal waton. Belwanten. Wis karek ngene-ngene mbiyen yo tenanan. Mulane sakniki karena wis ora patek serius. Kanune dikancani ma jenjeng nenek ma jenjeng. Arena ma jenjeng. Ngono to. Wong pancen mungsuhe gak ono. Jajalan biyen. Dor ngono. Loh. Dan itu semuanya serba susah. Sing sakniki panjenengan pesantren ngeten niki, zaman londo. Muyut diteken. Ndak boleh. Bikin lembaga pendidikan. Uang zaman londo kok punya lembaga pendidikan sekelas pesantren. Sing zaman segitu pesantren niku ekstrim. Nglawan londo.
Bahkan perlawanannya bukan cuma fisik, sampai perlawanan budaya. Lu ekstrim lu pesantren itu. Sampai perlawanan paling berat bagi Belanda adalah mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sopo sing padha londo, apa sing nyerupai londo berarti londo. Nah, sementara Belanda itu mau melakukan dominasi budaya dan pengetahuan. Sing akhirnya pabrik kebudayaannya nggak jalan. Karena mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, pabrik katoke londo ora payu. Padahal uang yang dihasilkan oleh putaran pabrik katoke londo niku jutaan gulden. Gara-gara santri mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, katoke numpuk gak payu. Wong santri sarungan. Gak katokan. Loh. Jadi perlawanan budaya itu tidak semata-mata tentang pengetahuan, tapi tentang alat produksi. Londo nganggo jas. Tiba-tiba londo itu pengen wong Jawa nganggo tas, nganggo jas untuk apa? Masarno jas. Begitu mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, jasnya gak payu. Sampai terakhir londo dodolan sepatu. Santri gak gelem tuku. Bakiaan. Loh. Jadi perlawanan budaya itu tidak semata-mata menghasilkan apa? Perbedaan cara pandang, tapi sampai membunuh, menghilangkan basis produksi. Kita bisa lihat ketika dominasi dunia misalnya, tiba-tiba disatukan dalam satu algoritma dan coding, semua ikut payu. Tapi Cina bangkang, tidak ikut algoritma internasional. Dia bikin algoritma sendiri dengan hurufnya. Berapa duit yang dihasilkan? Dia lawan Amazon pakai Alibaba. Dia lawan Facebook pakai QQ Ren. Dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Itu duit semua. WhatsApp sama WeChat dalam 1 bulan itu mendapatkan uang yang tidak bisa diambil oleh Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu saking Facebook dan WhatsApp dalam 1 bulan 200 triliun. Lah kene duwe huruf tidak punya, duwe bahasa tidak punya huruf, maka sumbangan kita kepada WhatsApp sama Facebook tiap hari bayar. NU itu pernah melakukan perlawanan mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mbak Wahab melakukan perlawanan Belanda dengan alat produksi yang berbeda. Bayangkan Belanda kayak kalang kabut. Mulakno londoi mengangkel tenan zaman segitu sama santri. Makanya sampai akhirnya ada Van der Plas itu datang ke pesantren-pesantren, senok guru-gurunya datang ke pesantren-pesantren. Untuk apa? Melumpuhkan gerakan santri, di mana santri melakukan perlawanan budaya. Lu jadi santri ini gak gelut tok zaman semono. Nek gelut mati wis. Makanya sampai terkenal ketika Belanda kemudian ngajak berdebat kepada Mbah Wahab Hasbullah. Perdebatan tentang yang paling dasar adalah perdebatan agama. Mau digeser dari Islam ke Nasrani, waktu terkenal perdebatan itu. Di sebuah ruangan Mbah Wahab ditanya, karena Nabi Muhammad masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Yesus masih hidup apa? Oh, masih hidup di langit. Nah sekarang pertanyaannya saya, kata Belanda, enak mana berteduh di bawah pohon mati atau bawah pohon hidup? Kalau pakai akal pasti enak berteduh di bawah pohon hidup. Mosok nih pohon mati di IUP. Tapi Bapak memilih enggak, enak berteduh di bawah pohon mati. Wah nggak masuk akal. Terus Bapak bilang, loh kita hari ini berteduh di bawah pohon mati loh. Itu Blandar, Usuk, Reng, itu mati kabeh iku kayune. Kita berteduh di bawahnya. Ini diplomasi kelas tinggi. Makanya terkenal juga bahwa berdiplomasi ketika Komite Hijaz. Ketika mengumpulkan orang Syiah dan orang Sunni, bermasalah karena mereka konflik. Syiah Sunni nggak ketemu sampai hari ini.
Kecuali untuk urusan Iran sama Israel ya, gak ketemu dikit. Dulu gak ketemu, maka begitu ngelawan Wahabi, nggak ada. Ya Wahab dengan gaya pesantren guyon. Sebelum kita mulai pertemuan, saya mau nanya dari Indonesia. Kalau kiai di Indonesia itu ketemu yang muda cium tangan sama yang tua. Lah kenapa yang di sini kok cium pipi kiri pipi kanan? Dijelaskan kulit ketemu kulit nanti akan ada apa? Saat nanti kita di akhirat akan disajikan saksi kulit ketemu kulit. Loh, apa bedanya karo semut? Dari Mbak Wahab. Apa bedanya sama semut? Lah terus apa semut? Loh, semut itu karena apa? Kok cium kiri cium kanan sampai tahu ndak? Waktu berlayar kapal Nabi Nuh itu khawatir seluruh binatang nanti mana di atas kapal. Nek kapal ini terlalu banyak penghuninya nanti tenggelam. Maka seluruh binatang dicopoti karo Nabi Nuh. Dilebokno lemari gitu. Iki ning Quran yo ora eneng, ning hadis ora nek bawa proyok. Sampai saiki to jok-jok kiai keluar centelno. Begitu lihat daratan seluruh binatang berlari mendarat. Yang pertama karena larinya kenceng itu kuda. Nah, kuda ngambil burung, keliru burungnya gajah. Makanya sampai sekarang punyanya kuda besar sekali. Nah, setelah dibagi semua, nyisa 2. Lah ini burung siapa kecil-kecil ini? Oh itu burungnya semut, Nabi. Nah semutnya mana? Udah pergi duluan. Ya udah kita tunggu siapa tahu balik lagi ngambil burungnya. Ditunggu nggak pulang-pulang. Akhirnya burung itu dikentirno sama kapalnya yang mendarat di Gunung Ararat itu. Itu. Nah burungnya itu hilang, makanya sampai sekarang semut itu kalau ketemu temennya itu cium pipi kiri, bukan kok cium pipi kiri, itu nanya, manukmu wis ketemu dorong ya. Lha iku nek diplomasi nih kiai udah bisa, akhirnya guyung ngekek Sunni Syiah dengan jok bisa ketawa. Makanya kayak Mas Gibran gitu ya, ono joke, ono guyone. Mulane kiai kok metentek ngene iki gak patek kiai. Nah itu Mbak Wahab, dan itu cair. Makanya ketika Gus Dur berdiplomasi dengan Presiden Clinton tentang embargo pesawat, ya guyon. Clinton sampai guyung ngekek-ngekek itu. Jadi pesawatnya Inggris disabotase, kejar. Pesawatnya Amerika disabotase, Presiden bilang kejar. Begitu pesawat Indonesia disabotase, gak usah dikejar. Kenapa Presiden? Nanti jatuh sendiri itu. Nah ketika jatuh, katanya Gus Dur, ketika jatuh, tersisa mati semua, tinggal 3. Orang Amerika, orang Indonesia, orang Inggris. Terdampar di satu pulau, tiba-tiba jin datang. Kamu kalau mau nyembah aku, tak bebaskan kamu. Kalau mau nyembah aku, tak bebas no. Ya sudah, nggak apa-apa, aku sembah kamu lah. Ya Tuhan iblis katanya. Saya dari Amerika punya banyak kerjaan, aku mau pulang. Oke, pulang, celing, balik ke Amerika. Yang Inggris, ya Tuhan iblis. Aku mau pulang ke Inggris, pekerjaanku banyak. Pulang ya, celing pulang. Yang dari Indonesia, kamu minta apa? Ya Tuhan iblis, ku sembah kamu. Tapi aku di sini kesepian. Tolong kembalikan 2 temanku yang tadi itu. Itu diplomasi itu ada. Dan itu khas pesantren. Karena apa? Itu semua berangkat dari dulu kita pernah melakukan perlawanan yang cukup serius dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, perlawanan itu salah satu hasilnya, bukan hasilnya, Londoi bangkrut. Ngadepi pesantren itu. Makanya sampai ada istilah santri itu nek pengen ngerti santri sing balelo. Di Indonesia itu cirinya 3. Angger ketone miring, sarunge nglinting, mambu rokok. Nah itu santri. Nah, itu santri, itu senuk guru-gurunya. Ada. Dulu cerita-cerita seperti itu tentang bagaimana mereka meneliti santri, itu ditulis semua oleh Belanda, diterbitkan dalam penerbitan namanya Inis. Sekitar tahun 94 sampai tahun 95, termasuk tentang Habib, dibuka semua sama Belanda di situ. Lho nggih, sampean bisa nih sing tahu Pak Rektor mana? Pak Rektor masih ketemu kan ketua yayasan tentang buku-buku Inis, Kiai Mon M. Masih ketemu kan buku-buku Inis itu. Indonesian Netherlands Islamic Studies kalau nggak salah itu. Dibuka semua di situ. Karena santri ini perlawanan budayanya berbahaya.
Nggih. Sisa-sisa perang di Ponegoro ini enggak selesai-selesai. Gitu. Tapi santri tidak pernah kehilangan apapun. Karena fungsi santri sampai detik ini dan sampai zaman itu nggak pernah kehilangan. Ini yang hebat. Walaupun apapun pekerjaannya, santri itu nggak pernah kehilangan tulang punggung utamanya Islam. Islam itu tulang punggungnya kan cuma 5 sama 6. Rukun iman, rukun Islam. Nggak pernah kehilangan santri. Dari dulu ya tetap zaman Rasul sampai sekarang ya masih antuk minabillah. Wa malaikatihi ya masih 10. Nggak pernah ketambahan Lia Eden ya nggak ketambahan. Yang lain kan mulai ketambahan. Waktu tubihi Quran juga masih seperti itu. Jadi bawahab itu dan pesantren sampai hari ini juga nggak pernah kehilangan sebagai seorang ulama warasatul anbiya. Waktu tubihi kitab ya masih sama, hanya ngecernya aja yang beda. Ada yang dikirim utuh kelas grosir Hafidul Quran 30 juz. NU punya eceran namanya Yasinan karena cukup untuk ngecer Yasin tok. Ada yang bagian ngecer kulhu falaknas tahlilan. Ada yang eceran per ayat NU punya. Nek Mas Duki niki grosir 30 juz. Sing ngecer ono sing tukang gelut dikasih 1 ayat idza batastum jabarin. Sing bojone minggat dikasih eceran innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sing bojone cerewet dikasih eceran sumum bukmun umyum faula. Lho, iku lek gak ning NU ndak ada, itu cuma ning NU tok. Ada yang cuma dikasih 1 huruf tok. Kalau dipanggil istrinya jawab nun. Wal qalami wa ma yasturun itu 1 huruf. Enggak ada yang hilang. Jadi kalau berbicara tentang Islam enggak ada yang hilang. Wa rasulihi masih komplit 25 tambahi musodik ya ketahuan. Jadi jangan pernah, jadi kalau misalnya NU ini dan pesantren nggak pernah kehilangan. Wal yaumil akhir ya masih diajarkan cerita tentang hari kiamat. Walaupun tidak seserius orang HTI ketika cerita kiamat. HTI itu kan detail kalau cerita kiamat, sampai tanda-tandanya semuanya diceritakan. Tanggal 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Sampai semua orang takut, ada yang iuran, ada yang ini. Ternyata hari Sabtu belum jadi kiamat. Akhirnya Baikuni, ada Ustadz apa itu yang itu yang Jakarta itu kan ada itu yang HTI ya gagal dia membangun cerita kiamat. Wong sudah direpresentasikan hari Jumat ternyata sampai Setu masih selamat. Nah itulah makanya Kiai NU nggak terlalu serius bahas kiamat. Saya pernah nanya kepada Mbak Yai Sepuh, kenapa sih Kiai kok nggak serius bahas kiamat? Jawabannya sederhana, Allah wong kiamat bareng-bareng mawon kok serius-serius. Nah, wabil qadri khairihi wa syarrihi masih utuh sampai hari ini di semua pesantren. Tentang baik dan buruk itu dari Allah. Kiai masih nek kira banmu kempes ngono. Allah ya tidak apa-apa lah wong ban kempes ya dinteni tukang tambal ban. Lapa sih sirah ngeluh, ya sirah ngeluh ya dinteni bakul budrek. Sing iso ngono karek pesantren jadinya. Yang kedua, pilar kedua mahwal Islam. Anta syahada la ilaha illallah anna Muhammadur Rasul masih pesantren masih ngajarin itu. Untuk qimus sholata, sholat ya masih komplit 5. Walaupun ada yang bikin paket himat, ada seminggu sekali Jumatan tok ya ada. Ada yang paket irit setahun sekali lebaran. Tapi masih kurikulumnya masih ada. Waktu dia zakata mengeluarkan zakat. Walaupun akhirnya pilih paling minimalis zakat fitrah. Tasuma Ramadan, puasa bulan masih sampai sekarang. Bahkan ketambahan puasa jatuh cinta. Apa cintanya ditolak masih puasa santri. Pengen lulus ujian santri. Pengen UMPTN masih puasa. Masih komplit walaupun ada yang ngambil paket hemat. Puasa Ramadan depan sama belakang tengahnya bolong. Tapi kalau santri nggak ada, yang paling jelek di bulan Ramadan itu kan ada. Santri kayaknya nggak ada di situ. Orang paling jelek di bulan Ramadan itu satu, wis gak poso, melu riyoyo, ngecet omah. Santri kayaknya nggak ada. Jadi Islam masih aman. Tahujjal baiti dan pergi haji ke Baitullah manistato ilaihi sabila ya masih utuh. Pergi haji sampai antri-antri. Lo artinya pesantren
penerus para ulama, penerus para wali masih utuh, nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang. Tetapi ketika berbicara model NU ini kan banyak sekali gerakan-gerakan yang terlihat bukan sebagai gerakan agama. Loh, koyok tiba-tiba DPR GR, ini hubungannya apa karo agama? Sepertinya nggak berhubungan. Tiba-tiba ada santri kalong. Loh, Kang Asep ini santri kalong tok ini jadi ketua BPN Jawa Timur. Loh, kayak santri kalong ketua BPN. Coba nih santri tenanan. Jadi menteri sampean. Loh, jadi kadang orang melihat. Makanya sampai hari ini ada, jadi sampean jangan heran. Kelompok-kelompok Islam yang menganggap bahwa nggak ada hubungan agama dengan negara, bahkan menyebut negara itu tauhid. Tapi kenapa NU tidak pernah melakukan itu? Bahkan hubul waton minal iman. Sementara hubul waton minal iman ala NU itu lahir dari mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.